kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelasnya untuk menyiapkan. Silakan nak. Doa untuk menyiapkan. Perhatian. Siap. Guru siap. Dan salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Lengkap. Ya, alhamdulillah lengkap. Jadi ada Hikmah, Bun, lagi Ajis, Astrid. Oke. Sebelum kita masuk, Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ya Bu. Apa? Analisis Analisis kadar lemak. Nah, lemak itu dia termasuk golongan senyawa apa? Lipid. Oke, lipid ya. Jadi kemudian untuk lemak dan minyak kira-kira sama enggak? Sama. Jadi kalau lemak dia di suhu ruang berbentuk padat. Kemudian kalau di yang minyak suhu ruang Cair. Jadi pada umumnya memang minyak dan lemak itu adalah sama, cuma dia dalam segi bentuknya saja berbeda. Kemudian kalau lemak, minyak atau lemak itu kan warna yang sebenarnya dia warna ada yang warna bening ya, ada yang warna agak kuning-kuning ya. Biasanya itu kalau dia agak kuning itu biasanya perbedaan di kandungannya. Oke. Ibu lanjut ke ini saya sampaikan materi kita hari ini yaitu produksi virgin coconut oil ya. Jadi ini ada hubungannya tadi dengan lemak. Jadi kan virgin coconut oil atau biasa dalam bahasa Indonesia adalah minyak murni ya, minyak kelapa murni. Minyak kelapa murni. Jadi ini kan dia termasuk golongan minyak. Kemudian di VCO ini nanti kalian akan buat, kemudian nanti akan kalian uji. Sebenarnya bisa diuji secara kualitatif dan kuantitatif, tapi karena untuk pertemuan kali ini hanya keterbatasan waktu, jadi kita hanya proses pembuatannya dulu. Oke. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model Friction Factory dan pendekatan saintifik dengan menggali informasi dari berbagai sumber, penyelidikan sederhana dan mengolah informasi diharapkan kalian itu mampu menjelaskan, menerapkan, melaksanakan, memproduksi virgin coconut oil atau VCO dan evaluasi produk secara fisik atau organoleptik pada produk VCO yang dengan benar. Jadi nanti VCO yang kalian peroleh itu hanya kalian uji secara organoleptik ya. Jadi hanya uji warna, bau dan rasa. Jadi itu ya untuk yang uji organoleptiknya. Kemudian kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama kalian melalui ini nanti Ibu akan bagikan bahan ajarnya atau materinya. Jadi akan kalian bisa menerapkan komponen kandungan minyak kelapa murni atau virgin coconut oil dengan benar. Kemudian dari bahan ajar itu kalian bisa mampu menjelaskan manfaat dari minyak kelapa murni atau VCO dengan percaya diri. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi prinsip kerja pembuatan minyak kelapa murni atau VCO dengan percaya diri. Kemudian kalian bisa menjabarkan jenis metode pembuatan minyak kelapa murni dengan atau VCO dengan percaya diri. Jadi metodenya untuk pembuatan VCO itu ada beberapa macam, nanti kalian lihat. Kemudian nanti kalian ada
di proses produksi saja ya. Nah, kira-kira apa sih VCO itu? Jadi VCO itu adalah minyak kelapa murni atau disebut juga dengan virgin coconut oil. Itu adalah minyak yang berasal dari sari pati kelapa. Kemudian diproses secara higienis tanpa sentuhan api secara langsung dan bahan kimia tambahan. Jelaskan lebih lanjut tentang materinya, kalian lihat dulu tayang di video berikut. Nanti akan ditanya kira-kira apa yang kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan minyak kelapa murni atau bisa kita lihat video atau visio. Karena dari sebenarnya kami ini dipercaya ada bermanfaat bagi kesehatan kita. Sebelumnya silakan untuk akhirnya punya dan mereka terima kasih. Saya sebelum ini sebanyak-banyaknya ya. Minyak kelapa yang baik itu adalah minyak kelapa yang murni. Jadi kemudian ada video. Nah, yang ini bukan juga kemana. Video ini yang dari kelapa yang masih segar tanpa tambahan bahan kimia ataupun tanpa suhu yang tinggi. Hal ini bertujuan agar senyawa alaminya tidak rusak dengan fenomik ya. Karena itu yang kami memproduksi sebagai anti yang bagi tubuh kita. Selain itu juga senyawa yang mengandung video ini seperti asam laurat, kafein, dan kaprat ini dapat membantu sebagai pertumbuhan protein. Perhatikan kandungan dengan manfaat yang ada di VCO itu apa saja? Melawan bakteri penjahat. Manfaat video kesehatan yang pertama meningkatkan kadar kolesterol. Nah, kolesterol tidak surga di tubuh kita ya. Kemudian video ini meningkatkan kadar kolesterol kita. Kolesterol yang membawa protein dalam darah itu ada dua. Pertama HDL, high density lipoprotein itu adalah kolesterol baik, dan LDL, low density lipoprotein itu adalah kolesterol jahat. Nah, video ini meningkatkan kadar HDL itu kolesterol baik, dan dia tidak akan menurunkan kadar LDL-nya supaya tidak terlalu berbahaya. Jadi sangat baik sekali untuk kesehatan tubuh kita ya, supaya tubuh kita sehat dan udara kita juga sehat. Yang kedua, itu dari lipoprotein jahat. Nah, karena video ini adalah asam lemak baik, karena dari kandungan video asam lemak yang itu adalah asam lemak. Apabila tubuh kita itu akan berubah menjadi monolauri. Monolauri dan asam laurat itu bisa membagi menjadi sparogen. Seperti bakteri, virus, dan protein sangat baik sekali untuk kesehatan atau daya tahan tubuh kita ya. Yang ketiga itu menjaga berat badan. Video ini dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga membakar kalori lebih banyak. Dan juga bisa memiliki efek kenyang lebih lama sehingga bisa memotong masuk ke kita jika tidak berlebihan. Walaupun bisa menjaga berat badan, tapi Anda harus mengkombinasikannya dengan olahraga teratur, pola hidup sehat ya, karena video ini hanya sebagian kecil faktor yang bisa menjaga berat badan Anda. Yang keempat, diet keto atau ketogenic diet. Nah, ketogenic diet adalah diet yang lebih banyak memproduksi lemak ya. Jadi video ini bisa sebagai salah satu asupan lemak terbaik dalam menjalani diet. Yang kelima, menjaga kesehatan gigi dan mulut. Video ini dapat mengobati bakteri yang ada di mulut sehingga nantinya gangguan kesehatan gigi atau gangguan kesehatan mulut itu bisa kita hindari diri kita sebagai video ini sebagai obat video. Nah, ini bisa teman-teman coba. Oke, semoga bermanfaat. Supaya disampaikan, terima kasih atas manfaat dan share. Oke. Nah, dari tayangan video tadi kan tadi ada yang menyebutkan kandungannya dari VCO itu apa saja? Kandungannya? Atau manfaatnya boleh? Meningkatkan kolesterol baik. Oke. Menurunkan berat badan. Melindungi dari ada berapa disebutkan? Di 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kedua sudah 2, 1, 3, 3 lagi. Kesehatan mulut. Nah, diet keto. Diet keto ya, ketogenik. Apalagi satu? Melindungi dari protein. Melindungi dari protein. Oke. Jadi itu tadi 5 manfaatnya. Sebenarnya untuk kandungannya juga tadi ada disebutkan. Lebih jelasnya nanti akan kali bagikan materinya dan nanti juga akan
dari VCO itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Mak Bu, saya mau pesan VCO. Kira-kira saya pesan di mana ya Bu ya? Oh ya, di pesan ATL ini ada tersedia Bu. Untuk melayani itu saya minta Sabrina sama Mas silakan. Bisa membantu. Oh ya, saya mau pesan VCO. Di sini produksi VCO ya? Saya mau pesan insurasi. Oh ya, kira-kira ukuran berapa ya yang dibuat di sini? Kalau yang 150 mili 30.000, kalau yang 150 mili 75.000. Oh, kalau begitu saya pesan yang 250 mili. Jangan dicatat Nak, yang pesanannya itu sama. Ibu sama. Alamat Jalan Poros Sultan Hasanuddin. Saya butuh 5 botol yang ukuran 250 ml. Yang istirahat, Mas, Nak. Kira-kira kapan saya bisa ambil? Karena harus segera pesanan keuangan. Kami dua hari itu untuk pembuatan VCO. Iya, jadi VCO itu pun dari salah menjadi sehari. Jadi ya artinya ada proses penjalannya itu 24 jam. Makanya dia pun 22 hari sampai terjadi tadi proses sampai penjelasan. Jadi mungkin dihadirkan fee baru nanti ambil kira-kira gimana. Berarti ya kemudian baru saya kembali untuk saya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, itu tadi ada panggilan dari Bu Salma. Jadi sebelum kalian melakukan proses produksi VCO, Ibu jelaskan dulu secara garis besarnya materi tentang VCO. Jadi Ibu akan bagikan materinya, bagikan ke kelompok saja ya. Ya Ibu. Sekalian dengan job sheet-nya sebentar untuk prosedur pembuatan VCO-nya. Nah, tadi kan sudah kalian tahu manfaatnya, kemudian apa itu VCO dari tayangan video tadi ya. Kemudian kandungannya, kandungan dari VCO itu adalah yang paling penting itu ada dari asam lemaknya ya. Kemudian asam lemak di sini ada beberapa macam. Ada asam laurat, kemudian asam ada meristat, ada kaprat, kemudian palmitat, kaproat, kemudian oleat dan alamidiat. Kemudian yang paling terbanyak di situ apa? Kandungannya yang paling banyak. Asam laurat. Asam laurat. Ya, jadi kandungan paling tinggi di VCO itu adalah asam laurat. Oke, kita lanjut. Kita di manfaatnya. Sebenarnya dari situ ya di bahan ajar ada manfaatnya selain yang disebutkan di video tadi. Yang tidak disebutkan di video tadi apa? Yang belum Membantu mencegah penyakit kanker, apa lagi? menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, Yang pembuluh darah. membantu mencegah penyakit liver, Ya, menjaga stamina tubuh. membantu melindungi diri terhadap penyakit osteoporosis. Ya, jadi tadi yang dijelaskan di video ya, kalau kandungan VCO itu kan kalau kita kan biasa mendengar kalau kolesterol itu biasa kayak takut gitu ya. Jadi kolesterol itu ada disebut kolesterol baik dan kolesterol jahat. Jadi kandungan yang ada di VCO itu adalah yang kolesterol baik. Itu kan tadi HDL dengan LDL. ya. Jadi yang ada di VCO itu adalah HDL. Yang sesuai
mana itu kita pecah. Nah proses itu dia nanti yang memecahkan prosesnya, bisa misalnya tadi itu dengan centrifuge, kemudian dengan pemanasan, tapi pemanasan yang maksudnya tidak terlalu panas ya. Jadi itu nanti ada beberapa metode, ada juga nanti misalnya ditambahkan kayak ragi, itu juga. Jadi itu prosesnya itu nanti akan memecah emulsi di dalam santan sehingga terbentuk nanti minyak. Nah, itu prinsip dari pembuatan PCO. Kemudian metode pembuatan PCO ini tadi saya bilang ada menggunakan enzim. Jadi enzim ini merupakan pemisahan minyak dari sistem tanpa pemanasan ya, tetapi dengan menambahkan enzim. Jadi misalnya itu ditambahkan enzim papain yang ada di papaya ya, salah satunya itu. Oke, kemudian metode kedua itu metode pengasaman. Jadi ini emulsi atau santan itu dibuat dalam suasana asam sehingga nanti akan terbentuk minyak. Kemudian ketiga adalah metode centrifuge. Nah ini yang akan kita lakukan hari ini dengan metode centrifuge, itu dengan menggunakan alat mekanik atau secara mekanik ya. Kemudian metode keempat itu adalah metode fermentasi. Jadi ini ditambahkan namanya enzim proteolitik ya. Contohnya adalah ragi tempe. Jadi itu penjelasan Ibu secara singkat. Untuk lebih jelasnya Ibu sudah bagikan dari materinya di dalam situ sudah dijelaskan. Silakan dibuka dulu, kemudian baca juga di joksit yang Ibu bagikan sebelum kalian bekerja. Untuk di ini joksitnya ini. Oke, kita masuk di proses pembuatannya. Jadi Ibu bagi kelompoknya supaya lebih bagus untuk bekerja. Mungkin bagusnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi Adis bergabung ke sini, Ija, kemudian Hikmah ke sebelah sini. Nah, tadi kan ada pesanan Ibu Salma ya. PCO itu 5 botol ukuran 120 ml. Nah, sebelum kalian bekerja, apakah kalian sudah siap untuk membuat PCO? Ya. Oke, baik. Jadi persiapkan dulu alat minyak untuk bekerja. Jadi mulai dari masker, kemudian dengan baju lab. Oke, masing-masing gunakan APD-nya. Nah, itu tadi yang dari 5 botol PCO yang ukuran 120 ml. Nah, Ibu minta kalian sendiri memperkirakan atau menganalisis berapa jumlah kelapa yang dibutuhkan untuk membuat PCO. Itu kan biasanya kalau kita praktek dalam 1 biji kelapa itu dia bisa menghasilkan 45 sampai 50 ml minyak PCO. Jadi kalian sendiri kira-kira berapa kelapa yang dibutuhkan. Sini Ibu sudah sediakan bahannya, nanti kalian sendiri yang mengatur penggunaannya ya. Ya silakan kira-kira kalian catat di situ. Satu biji kan anggaplah 50 ml. Nah, tadi kan dari 120 ml dikali 5 botol itu berapa mili? Kemudian pembaginya adalah 50 ml. Karena kan ya silakan. Itu baru kalian siapkan alat dan bahannya. Kalian identifikasi dulu berapa jumlah bahannya, kemudian baru kita ambil alat dan bahan. Mulai dulu Anis. Catat lagi di belakangnya joksit saja ya.
bukan dengan pengujian organoleptik, tapi untuk di pertemuan pelajaran kita selanjutnya ya. Jadi untuk hari ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita simpulkan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ada? Hah? Gimana belum pos ini? Tidak ada? Oke, untuk materi hari ini kira-kira apa kesimpulannya? Dari kelompok sini? Iya? Jadi kesimpulannya itu untuk materi itu kalau minyak kelapa itu atau visio itu merupakan minyak yang berasal dari sari kelapa yang diproses secara higienis tanpa bersentuhan langsung dengan api dan tidak ada lagi tambahan bahan kimia yang lain. Ya, oke. Kemudian apa lagi? Sudah tahu PCO itu adalah ini. Terus apa lagi? Namanya? Prinsip dasarnya. Kalau tadi kan tadi kan dikatakan kalau santan itu udah ada dia adalah emulsi. Nah, kemudian prinsip dasarnya dengan itu. Prinsip dasar dalam pembuatan PCO adalah bagaimana kita dapat mempercepat proses kerusakan sistem emulsi santan dan pengembangan glicoprotein dalam minyak sehingga kita dapat mengambil minyak yang saja. Ya, jadi prinsipnya itu berarti emulsi ya, emulsi yang ada di santan itu makanya dilakukan cara bagaimana dia bisa pecah ya. Nah di enzim namanya di dalam situ adalah lipoprotein itu yang dipecah. Nah dari proses yang dilakukan pemecahan itu misalnya dengan tadi salah satunya adalah di cara mekanik dengan di mixer itu kan lama-kelamaan itu ini sebenarnya ini sudah pecah kemudian nanti didiamkan dan itu nanti akan terbentuk minyak yang terbentuk itulah yang disebut dengan PCO. Kemudian apa lagi? Kira-kira manfaatnya apa tadi? Memelihara kesehatan kulit dan rambut, Apa lagi? menjaga stamina tubuh, menurunkan berat badan. Berat badan. Jadi kalau mau diet minum PCO begitu. Ya. Terus apa lagi? Kandungannya itu siapa? Ya, Yang asam lemaknya itu apa saja? asam laurat, Asam laurat, asam oleat, oleat, sama asam lemak. lemak. Yang paling banyak yang atau tertinggi tadi di mana itu asam apa? Asam laurat. Asam laurat. Jadi asam laurat itu salah satu asam lemak yang terkandung di PCO itu juga yang penting untuk kesehatan kita kalau dikonsumsi ya. Kemudian apa lagi? Metode ya. Tadi kan di bahan aja atau materinya ada berapa metode? Ada 4. Apa saja itu? Metode enzimatis, apa? Metode pemanasan, metode pemasaman, metode fermentasi, centrifuge. Yang kita lakukan tadi proses apa? Metode apa? Centrifuge ya. Kemudian apa lagi? Ini tadi kan langkah-langkah pembuatannya PCO. Dimulai dari apa tadi? Pembuatan santan. Jadi tadi santan artinya diperoleh dari kelapa segar ya, dicampurkan dengan air bersih, diperoleh santan. Setelah itu baru di mixer atau dilakukan perlakuan mekanik ya. Kemudian setelah itu baru didiamkan. Setelah itu baru diambil krimnya itu di mixer kembali. Jadi kemudian terakhir nanti kalau sudah terbentuk diapa? Diangkat. PCO-nya diangkat kalau sudah terbentuk. Disaring. Jadi bisa diulang prosesnya satu. Pembuatan santan atau pembentukan santan. Kemudian yang kedua pemisahan krim. Kemudian yang ketiga pemisahan krim kedua. Kemudian yang terakhir penyaringan. Jadi keempat langkah utama ya di dalam pembuatan PCO dengan cara centrifuge. Oke, kita lihat kesimpulannya. Saya kira semuanya bisa dipahami ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, tentunya di proses tadi atau di dalam proses pembelajaran tadi atau di dalam praktek tadi mungkin ada kekurangan atau ada refleksi yang bisa kalian sampaikan di kelompok sini apa? Jadi setelah praktikum itu dilakukan, kita sudah tahu bagaimana prosedur kalau kita ingin membuat PCO, apa saja manfaat. Kemudian apa yang terpenting yang
Jadi kita harus betul-betul menjaga kebersihannya, apalagi refleksinya. Ketika di proses pendiaman atau apa, penyaringan atau apa yang perlu diperhatikan juga. Berarti pengambilan filmnya perlu hati-hati ya, hati-hati supaya itu kan didiamkan tadi ya, supaya tidak tercampur lagi tuh yang di atas dengan yang di bawah. Yang di bawah namanya air. Bentar Pak. Yang ini ya, yang airnya yang di bawah atau yang di atasnya namanya? Londo. Ya, londo. Oke, saya kira ada lagi tambahannya? Ada. Oke. Saya kira untuk materi ini cukup ya. Terima kasih untuk ininya kerjanya hari ini. Kemudian nanti proses selanjutnya masih ada lagi. Ini kan belum menjadi visio yang sebenarnya ya. Jadi kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pengujian organoleptik di pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu kasih kita sudah refleksi, kemudian menyimpulkan. Ibu kasih soal formatif dulu ya. Nanti Ibu kirim di linknya di grup. Silakan buka di situ. Jadi soalnya dikirim di aplikasi Woro ya. Silakan dibuka, sudah dikirim. Sudah. Saya kasih waktu 1 menit. Gimana, ada yang sudah selesai? Saya. Tunggu dulu yang lain ya. Sementara. Gimana dia sudah? Lagi? Oke, sudah semua? Sudah. Kelompok sini sudah? Sudah Bu. Bun? Sudah. Oke. Jadi itu tadi soal formatifnya ya. Kemudian silakan ke kelasnya untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Menyiapkan dan doa penutup. Perhatian. Siap. Siap. Salam kalian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup